Kangkung adalah salah satu tanaman yang populer bagi masyarakat Indonesia. Kita hampir menjadikan kangkung menjadi menu masakan sehari-hari, dan ternyata kita bisa menanamnya dengan sangat mudah dan cepat, bahkan di lahan sempit dengan menggunakan pot saja. Bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita dengan menanam sendiri? Ikuti videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini, pagi ini kita akan hangatkan suasana dan menggerakkan badan dengan menanam salah satu tanaman yang populer banget di Indonesia, yaitu kangkung. Nah, aku udah beli benihnya ya teman-teman. Kita membelinya hanya online saja dengan harga yang cukup murah. Bisa beli di toko benih seribuan dengan harga sekitar 2.000 sampai 5.000. Saat ini kalau di tempat aku satu ikat kangkung itu sekitar 5.000, dan uang 5.000 ini kita bisa belikan untuk awalnya adalah membeli benih seperti ini. Tidak perlu terlalu mahal karena kita tidak membutuhkan kangkung yang cukup banyak hanya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ini contohnya adalah kangkung aku yang 2 pot ini sudah mulai bisa kita panen, dan sekarang kita mau menanamnya kembali untuk kangkung di 2 pot yang sudah aku bersihkan. Cara menanam kangkung ini cukup mudah dan cukup cepat. Jadi kita bersihkan dulu tempat yang akan kita gunakan. Selain pot, kita bisa menggunakan juga polybag. Kebetulan aku masih menggunakan pot yang lama. Dibersihkan dulu. Kemudian kita isi media tanam yang merupakan campuran dari tanah, arang sekam, dan aku tambahkan kotoran hewan, yaitu ini dari kotoran ayam. Nah, kita isi 3/4-nya saja ya teman-teman. Kemudian pastikan kita gemburkan, jangan sampai padat dan juga jangan sampai ada bekas akar dari tanaman sebelumnya. Jika media tanamnya kering, maka kita harus sedikit basahkan atau lembabkan. Kebetulan di tempat aku ini baru hujan, jadi ini masih basah dan kita harus aduk-aduk untuk menggemburkan sebelum kita menaburkan benih kangkung. Setelah kita pastikan media tanamnya gembur, sedikit lembab dan tidak ada bekas akar, apabila media tanamnya bekas dari sebelumnya, kita akan taburkan benih kangkung. Pastikan benih kangkung yang kita gunakan itu kualitasnya bagus, yaitu tidak expire. Itu kita bisa baca dari kemasannya. Kemudian kita taburkan, dan karena hanya 2 pot saja, ini aku bagi 2 ya teman-teman. Kita bagikan, kita sebarkan secara merata. Rekomendasi banget bagi teman-teman yang ingin memulai bercocok tanam di rumahnya dengan lahan sempit adalah menanam kangkung. Yang pertama, alasanku, kangkung ini sangat kita butuhkan dan sering banget menjadi menu masakan ibu-ibu. Yang kedua, benihnya ini cukup murah, jadi tidak ribet juga, dan untuk pupuk serta perawatannya pun itu tidak membutuhkan biaya yang banyak. Yang ketiga, masa tanamnya ini hanya 20 sampai 30 hari kita sudah panen, sehingga bisa menambah semangat bagi yang ingin berkebun pemula ataupun baru memulai untuk berkebun. Yang keempat, kita tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi kita bisa sekalian berjemur ataupun berolahraga, berkegiatan di luar rumah. Dengan modal yang minim, yaitu sekitar 2.000-an, kita bisa panen berkali-kali. Karena apa? Karena kita nanti memanennya tidak dengan mencabut akar, tapi kita potong batangnya saja. Sesudah kita sebarkan benihnya, kita bisa menutup permukaannya, jadi kita bisa ratakan seperti ini. Boleh juga ditambahkan di bagian atasnya, ditaburkan kembali media tanam yang betul-betul bersih dan juga gembur. Sesudah rata, kita bisa siram sedikit atau lembabkan apabila media tanamnya kering. Untuk perawatannya, kita hanya perlu menyiramnya sehari 2 kali tergantung dari cuaca. Dan aku hanya menggunakan pupuk NPK saja
hanya digunakan itu 2 minggu 1 kali dengan takaran setengah sendok untuk 1 liter air. Dan hasilnya yang selipot ini sudah bisa kita panen ya. Jadi untuk pemanenannya agar bisa panen berkali-kali, kita tidak menggunakan metode cabut akarnya, tapi kita gunting di bagian batang bagian bawahnya. Kita bisa memanennya pada waktu hari kita akan memasak. Jadi terbayang untuk kesegaran dari tanaman kangkung ini. Menanam kangkung dengan modal yang kecil dan di lahan sempit itu akan membuat kesegaran dari sayur yang kita masak juga rasanya itu akan lebih berbeda. Karena hari kita memanen, kita bisa langsung memasaknya tanpa ada layu dulu, tanpa pengangkutan atau transportasi yang jauh, sehingga mengurangi kesegaran dari tanaman kangkung. Untuk menjaga kesinambungan panen dan juga kebutuhan setiap minggunya, sebaiknya kita membuat 4 pot, jadi bisa lebih dari 1 pot. Dan untuk penyebaran benihnya kita atur supaya panennya secara bergiliran. Jadi salah satu tanaman bagi ibu rumah tangga atau yang ingin memulai berkebun pemula tapi ke tingkat keberhasilannya tinggi dengan modal yang cukup murah dan hasilnya itu cepat kita panen, yaitu tanaman kangkung. Nah, sekian dulu ya teman-teman, aku sudah selesai memanen kangkung ini, tinggal kita memasaknya untuk makan siang ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi masukan mengenai tanaman apa lagi yang sebaiknya kita tanam sebagai ibu rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran di dapur, silahkan tulis di kolom komentar. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halal.